4.0 dan era society 5.0. Jadi kita itu memang saat ini di era digital. Di pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas kami di Skominfo, bahwa kami punya indeks kinerja utama, yaitu mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Bapak Ibu sekalian. Jadi capaian alhamdulillah di Pemprov Kabupaten Kebumen dengan kepemimpinan beliau Bapak Bupati, kita sudah memperoleh predikat nilai evaluasi SPB kita sudah angka 3.05. Ini terbaru Bapak Ibu sekalian di tahun 2021 kemarin. Sebenarnya ini kita agak turun ya, karena dengan adanya peraturan Menteri Menpan Reformasi Birokrasi yang tadinya kita penilaian SPB itu adalah 3 domain menjadi 4 domain, sehingga 2020 kita sudah angka 305. Nah, kemarin kita turun karena kesiapan kita untuk menambahkan domain manajemen itu belum ada Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah dengan komitmen kami dan support beliau Bapak Bupati dengan kebijakannya, diantaranya adalah kebijakan yang kita pegang di Dinas Kominfo, karena kita memiliki 3 urusan Bapak, urusan Dinas Komunikasi Informasi, kemudian statistik, dan yang satu lagi dengan satunya lagi pengamanan, yes, cyber security. Oke, itu ada 3 urusan. Jadi kita punya tugas di Dinas Kominfo itu mewujudkan satu data untuk semua yang tadi disampaikan oleh Mas siapa itu teman saya, nggak lupa, penyulung ya. Itu kita data itu memang saat ini yang kita khawatirkan ketika data yang disajikan oleh lembaga pemerintah sampai dengan desa itu validitasnya sering kita mendengar di dunia media sosial, di media online, bahwa data kita itu carut marut, kan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu memang kritik kita. Beliau Bapak Bupati sempat terkaget-kaget ketika melihat data DTKS ya Mas Reza. DTKS itu kita beberapa kali mengalami updating, yang saat ini kita punya kebijakan ada 4 kali update data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini terkait dengan data kemiskinan Bapak. Ini kita saat ini masih kesulitan untuk memetakannya. Karena apa? Keseriusan semua lembaga pemerintah termasuk kami sendiri di Dinsos dengan Kementerian Sosial, kepemilikan data yang kita pegang itu sangat berbeda. Jadi dari sisi jumlahnya, jadi ada perbedaan. Belum nanti ketika kita petakan kembali menurut Dinas Catatan Sipil, jadi ada yang sudah meninggal, pindah, itu masih tercatat di DTKS. Ini menjadi evaluasi kami di Kabupaten, sehingga beliau Bapak Bupati meluncurkan Perbu 42 2001 tentang satu data untuk semua, sehingga ada semacam pemakaian data ya untuk semua. Jadi nanti tidak ada data yang duplikasi antara Disdik dengan Dukcapil dengan desa, itu harapannya satu, sehingga kita ada yang namanya forum data di Kabupaten Kebumen, di mana Dinas Kominfo itu selaku wali data Bapak, BPS selaku pembina, kemudian Bappedas selaku ketua forum, selaku produsen datanya adalah di OPD Bapak Ibu sekalian, dinas instansi. Sehingga komitmen kami ke depan di Dinas Kominfo bagaimana mewujudkan satu data untuk semua, untuk menjadi referensi, menyajikan informasi dalam hal pengambilan keputusan. Karena kita tidak boleh ke depan mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi, berdasarkan perasaan, suka tidak suka, tidak boleh. Tapi harus berangkat dari data. Nah, bagaimana mewujudkan data yang validitas tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga itu salah satu yang menjadi komitmen di Dinas Kominfo. Nah, bagaimana dengan keberadaan desa? Karena di masyarakat Kabupaten Kebumen alhamdulillah desa saat ini sudah 186 memiliki website yang aktif Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya secara umum kebijakan Kabupaten Kebumen desa sudah punya website. Kita punya desa online yang menjadi bagian program unggulan beliau Bapak Bupati, yaitu Desmeli, Desa Melek Internet. Jadi desa sekarang aja sudah dikenalkan dengan digitalisasi Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekarang sudah 186 desa
yang sudah memiliki tanda tangan elektronik, tidak menggunakan tanda tangan yang model lama, artinya dengan ballpoint, tidak, sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Dan pelayanan di tingkat desa sudah menggunakan, ini Mas Haris kebetulan juga selaku pendamping desa Pak Kiai, Mas Haris kemarin pernah bareng di Petangan ya Mas Haris ya. Nah, jadi desa sekarang sudah tanda tangan elektronik, masyarakat pun sekarang sudah bisa melakukan pelayanan dengan pribadi, pelayanan mandiri dengan berbasis website, atau bahkan sudah ada versi Androidnya Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya website itu memang betul-betul menjadi pintu masuk untuk mengglobal. Boleh berpikir lokal tapi secara global, bertindak lokal berpikir global. Jadi PCNU dengan MPCNU dan Banomnya termasuk lembaga-lembaga itu harus bersaing, bisa melihat potensi, bisa melihat perkembangan teknologi yang luar biasa. Di Kabupaten Kebumen alhamdulillah kemarin kita sudah menerima penghargaan Smart City di aspek Smart Governance. Beliau Pak Bupati bersama kami kemarin menerima dari Menteri Joni Plate, kebetulan bersama Pak Sukamto. Jadi ada penilaian bahwa di Kabupaten Kebumen dari aspek Smart City Good Governance, tata kelola pemerintahan itu kita sudah mendapat nilai bagus 305 Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa. Artinya sudah skalanya 5, kita sudah ada penilaian evaluasi baik. Kita tahu sekarang di Kebumen kita mengenal ada mall pelayanan publik, pembayaran digital pendapatannya, kemudian parkir juga akan diarahkan ke sana digital. Jadi termasuk wisata juga akan dilakukan digitalisasi, termasuk mekanisme perencanaan dari desa Mas Haris itu juga sudah melalui perencanaan menggunakan sistem keuangan desa yang berbasis internet, berbasis website, kemudian juga ada integrasi antara perencanaan, pengelolaan anggaran sampai dengan pelaksanaan. Ini sudah hampir kebijakan kita ke depan menuju era digitalisasi, era industri 4.0, era masyarakatnya 5.0. Jadi kita kenal sekarang ada Internet of Things, ada Big Data, ada Cyber Security, ada Data Center. Itu adalah istilah-istilah dalam era digital. Dan saya yakin dengan sumber daya yang dimiliki oleh PCNU ini sampai dengan rantingnya, ini kita ke depan bisa bersaing. Website ini menjadi semacam laboratorium untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan bagaimana peran MPCNU ini dan banom-banomnya dan lembaga-lembaga yang ada bisa berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia, bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa mewujudkan masyarakat yang mandiri, bisa mewujudkan ekonomi keumatan. Ini yang menjadi tantangan kita depan. Jadi tidak hanya website saja yang kita buat, tapi setelah itu kita tidak mau untuk melakukan updating, tidak mau melakukan penelitian, tidak mau melakukan rilis berita tentang informasi-informasi apa yang diberikan oleh PCNU kepada warga nadirinya, sehingga ketika sudah melek internet, sudah tidak gagap teknologi, semua informasi sudah bisa diakses oleh teman-teman nadirin. Ini menjadi luar biasa. Kemudian manfaat yang lain di era teknologi saat ini, kita sekarang sudah mengenal istilahnya aftermarket, sudah mengenal istilahnya belanja online. Tadi disampaikan oleh Pak Dawam betul sekali. Jadi jam berapapun kita membutuhkan selera makan apa, ada semua. Saya pernah punya wacana gila Pak. Jadi saat ini itu kan kita sedang pandemi Pak, masih ada Omikron apa itu kan. Ini kita juga terganggu. Wisata banyak terdampak. Kita waktu itu saya di wilayah pengajian agak dikurangi untuk pertemuannya yang luar biasa, yang mengundang banyak orang. Jadi era ke depan Kebumen adalah harus bisa mengikuti perkembangan. Metaverse ke depan juga menjadi isu ya Mas Reza ya, menjadi isu bagaimana virtualisasi, bagaimana pemerintah itu harus bisa hadir dengan teknologi itu, diharapkan bisa memudahkan layanan kepada masyarakat. Jadi melakukan intervensi ke tugas pokok dan fungsi yang ada di OPD. Misalnya di kami Bapak Ibu sekalian,
atau di yang paling mudah lah di Capil. Capil itu sekarang sudah bisa melakukan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa, namanya kios pelanduk, kios pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Bahkan di KUA bekerjasama Kementerian Agama bekerjasama dengan Capil itu bisa langsung sekarang nikah menyelesaikan KTP sama kakaknya Bapak. Iya, ini kemarin mendapat penghargaan di situ. Oke, jadi ini sudah perkembangan layanan-layanan yang cukup berarti dan ini bermanfaat. Kemudian ketika website ini yang akan dikelola MCNU ini bisa digunakan juga untuk transaksi bisnis juga bisa. Oke, bisnis, kemudian konsultasi, kemudian juga data statistik yang dimiliki termasuk aset-aset di lembaga-lembaga kajian yang ada di MCNU Banomnya itu bisa membuat rilis berita-berita. Jadi ini jadi luar biasa menurut saya Mas Haris. Jadi pada intinya kami selaku Kominfo siap bermitra bersinergi dengan Ormas khususnya MCNU bagaimana membangun kebumen yang bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau saya tidak bisa jawab ya mohon maaf, baru 1 bulan di Kominfo kok suruh menjadi tenaga teknis. Kami punya 10 program Pak, programmer yang nanti ketika mau bekerja sama dengan MCNU membuat semacam aplikasi atau semacam website atau Android kami punya itu Mas Reza. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.